Indonesia Jaya. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Indonesia Jaya. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia Jaya. Wilujeng siang ibunya, hapunten waktuna dicentang painten tidak dinten ayeuna ku abdi diangkir ka dieu dina raraga pertemuan kelompok nu mana dinten ayeuna painten urang ngabahas perkawis peningkatan kesejahteraan sosial usia lanjut usia ya. Ibu-ibu kalau saya bicara bahasa Indonesia ngerti nggak Bu? Ngerti ya? Oke. Setelah 2 hari kemarin kita mengadakan pertemuan kelompok juga. Perihal apa kemarin Bu? Balita. Perihal pertemuan yang membahas apa kemarin teh? Balita. Masalah ibu hamil ya. Oke, mudah-mudahan yang kemarin dibahas dipraktekkan atau disampaikan kepada yang lainnya. Nah, ibu-ibu, untuk sementara kita akan coba untuk membahas masalah ini ya Bu ya. Di rumah ada siapa aja Bu? Ada anak, ada suami, cucu, apalagi siapa lagi? Menantu, ibu mertua ya. Nah, di antara yang tadi ibu-ibu sebutkan, mana yang disebut lansia Bu? Ibu, bapak ya, atau mertua laki-laki ataupun mertua perempuan. Nah, merekalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita lihat Bu, backgroundnya ini sudah tidak ada gadisnya di sini Bu ya. Yang mana? Ya. Itu tas pewot. Nah, ini sudah pada tua Bu, manula ya. Nah, ini seperti itu. Kita coba untuk lihat gambarnya yang lebih jelas Bu. Nah, inilah mereka Bu. Masa depan ibu-ibu akan seperti ini kurang lebihnya Bu. Ya. Ada yang akan merasa bahwa ibu tidak akan menua? Tidak ada ya. Pasti semua juga akan menua. Nah, cuman masalahnya apakah kita sampai tua atau masih muda sudah tidak ada ya? Coba lanjutkan. Tadi saya bilang menua ya. Nah, lihat, penuaan adalah proses kehidupan semua makhluk hidup. Bade hewan ya, bade tumbuhan, bade jalmi pasti menua ya. Di muka bumi ini termasuk manusia. Nah, orang kalau kan manusia punya. Masa tua adalah suatu di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Nah, ini tidak semua orang tua itu
ada yang merasa puas dengan kehidupan masa mudanya ya. Ada yang masih penasaran ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini menuju masa tuanya, apa yang ibu inginkan, apa yang ibu ingin dicapai bisa terlaksana sebelum masa tua ya. Nah, secara sudut pandang kesehatan, istilah menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya. Misalnya apa Bu? Misalnya dari tadinya matanya bisa melihat jelas, sekarang kabur ya, agak suram-suram gitu ya. Dari tadinya tenaganya, ototnya kuat, bisa ngangkat ini itu, pada suatu hari nanti di masa tua akan melemah ya. Juga cara berjalan juga ya, cara mengingat kita juga sama akan berpengaruh ya. Sok ibu, nah paling dia buat cari kamu. Pada seraus punya. Nah, sok cari punya. Dilanjutkan ibu ya. Ya, ibu dilanjutkan bu. Hal ini mengakibatkan kita sebagai manusia masih berusia produktif harus memperhatikan lanjut usia dalam kesehariannya. Nah, ibu, bila di mana di rumah itu ada lansia, makanya harus kita perhatikan karena kita juga nantinya akan lansia ya. Jangan mentang-mentang ada sekolah dia kena antep lah sabodo teuing misalnya teh. Jangan begitu Bu, karena ibu suatu hari akan menua ya Bu ya, seperti hanya saya gitu ya. Apakah saya juga tua dulu atau mati dulu ya kita nggak tahu, tapi yang jelas kita berharap menua sehat, banyak rezekinya dan mati masuk surga Bu. Amin. Ya. Ahoyo mah gitu punya. Oke, masih lanjut ya. Oke, selanjutnya dalam modul ini peserta akan belajar bermacam cara untuk melayani lansia, mulai dari pengertian lansia ya. Terus kondisi yang berubah pada lansia, permasalahan yang dapat terjadi, kekerasan yang dapat terjadi dan upaya peningkatan kesehatan lansia. Jadi ibu nanti akan saya bahas masalah-masalah tentang lansia tersebut ya. Baik Bu. Ini tadi gambarnya sudah ada. Nah ini. Baik. Pengertian lansia. Lansia teh hartosna. Nah ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Nah, jadi yang termasuk lansia itu dibagi dalam 4 golongan. Usia pertengahan Bu, antara 45 tahun sampai 59 tahun. Keduanya lanjut usia 60 sampai 74. Ada yang di sini ada usia 60 Bu? Ada, masih ABG semua Bu ya sini ya. ABG. Ya, lalu lanjut usia yang ketiga yaitu 75 tahun sampai 90 tahun. Ada nggak orang tua ibu atau mertua yang usianya 70 tahun? Ada ya? Nah, ada komponen lansia di sini ya. Ada 90 tahun ada Bu? Ada ya. Yang keempat lansia sangat tua, yaitu di atas 90 tahun. Ada yang di atas 90 tahun? Ibu siapa yang 90 tahun? Nenek ya, nenek ibu. Masya Allah. Jadi neneknya ibu. Jadi si nenek teh punya cicit berarti ya. Waduh, hebat ya, Masya Allah ya. Itu seorang lansia dilihat dari 4 golongan ya Bu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 Bu, lansia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH saat ini adalah 70 tahun kata. Jadi tak acan 70 mah moal kenging. Ayat yang ketiganya, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan. Ayat tetap di bumi anu usia lanjut anu masih kene bekerjanya ke pasar, di jalannya atau tapi ke kebun, tapi ke sawahnya. Ayat tebu di ibu. Ayahnya ayah Bu. Lalu lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya.
Yang ini yang harus kita memberi sesuatu hal yang memang harus dibantu oleh kita. Apakah kita sebagai orang anaknya, sebagai saudaranya, sebagai tetangganya, atau sebagai orang lain yang misalnya di luar, di jalan, kita mendapati seorang kakek tua atau nenek tua yang misalnya Bu ya, dia mau menyeberang susah. Nah, kita tuntun aja, Bu, mau nyebrang atau Nek mau nyebrang, kita seberangkan ya Bu ya. Atau kita ketemu misalnya di mana, di kantor-kantor pemerintahan, misalnya di puskesmas, di kelurahan, bantu dia Bu ya. Siap Bu ya? Ya, suatu hari kita seperti itu, insya Allah kalau kita membantu ke orang lain, suatu saat kita juga dibantu oleh orang lain ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan Bu. Nah ini, mengapa harus peduli lansia? Kunaon cenah Bu harus urang teh kudu aya perhatosan ka lansia. Nah itu tadi salah satunya, bila kita saat ini memperhatikan orang lain, suatu saat kita juga akan diperhatikan orang lain ya. Saling membantu, sekecil apapun yang kita buat pasti akan ada hasilnya ya. Kita coba rekam lagi Bu ya. Jadi Bu Lili ongko, Abi ongko. Baik Ibu-ibu, mengapa kita harus peduli kepada lansia? Yang pertama karena ada undang-undang. Di Indonesia ada undang-undang nomor 13 tahun 98. Lalu jumlah lansia yang terlantar meningkat ya. Kementerian Sosial tahun 2015 ada 16 juta lansia yang terlantar. Abayang tuh, itu 2015, akhirnya 2020, 5 tahun yang lalu itu tuh 16 juta. Kemungkinan saat ini sudah bertambah lagi Bu ya. Sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar. Terlantar Bu, dan ada 4,6 juta yang potensial terlantar. Nah, mungkin diantaranya mereka itu adalah saudara kita, tetangga kita ya, atau orang tua kita sendiri. Kita kembali lagi, kenapa harus peduli lansia? Karena data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, kita harus peduli karena mereka juga mendapatkan ada kekerasan dan penelantaran. Kalau ibu, saya sering Bu pulang malam Bu ya, pulang malam dari kerjaan, di jalan itu ada kakek-kakek yang tidurnya di emperan toko, ya. Ada yang misalnya di pasar, ada yang, masya Allah lah, saya kadang suka sedih gitu melihatnya Bu ya. Di kota kita ini masih ada yang seperti itu. Lalu penyebabnya kenapa harus peduli yang lainnya adalah lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan kasih sayang. Nah, karena mereka lansia itu orang tua kita ya. Tidak akan ada mereka sebagai lansia, tidak akan ada kita sebagai saat ini kalau tidak ada mereka yang saat ini sudah lansia ya Bu ya. Jadi kudu ingat Bu, orang teh baheula dilahirkan, dibesarkan, dididik, dikasih makan ya, disayangi oleh mereka. Maka seyogianya lah kita harus kembali membalas budi lah. Kalau diibaratkan mah sebetulnya tidak akan terbalas gitu ya, khususnya ibu kita yang telah melahirkannya Bu ya. Lalu sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah ini ada juga lansia yang ditelantarkan ya. Ada bahkan kemarin ada yang dibuang, ada yang disuruh mengemis ya. Itu akan kemarin di daerah Malembang itu ada yang disuruh mengemis sama anaknya itu perempuan lagi coba. Masya Allah Bu ya. Lalu selanjutnya adalah lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, lansia itu kita yang akan datang. Siapa yang berani menyebutkan bahwa kita tidak akan jadi lansia? Tidak ada. Yaitu panti lansia atau jompo terbatas. Nah, ada sebagian lansia yang dimasukkan ke panti jompo. Ya, ada panti jompo, panti asuhan bagi anak-anak yang terlantar. Kalau panti jompo bagi lansia yang terlantar. Panti jompo ini terbatas Bu. Ya, ada yang lembaga swadaya dari dibentuk oleh masyarakat, ada yang difasilitasi oleh pemerintah ya. Selanjutnya Bu,
ini, oh ya, sekarang saya ingin membagikan 3 gambar ini Bu ya. Misalnya kelompok 1, 2, 3 Bu ya. Ini ada kondisi lansia secara fisik, secara psikososial, dan secara spiritual. Secara fisik teh badana Bu, awakna siga kumaha lansia itu. Yang keduanya ada yang secara sosial, psikososialnya kumaha, kehidupan sosialnya nya aya nu aki-aki teh yang baturan sorangan we, aya nu hayang dibaturan we aya gitu. Lalu aya deui kondisi lansia secara spiritual, secara kerohanian. Aya nu makin tua itu makin soleh Bu, ada yang makin tua makin jadi. Nah, nanti ini saya bagikan. Dulu ini sudah, silakan berbalik ke sebelah belakangnya. Ibu juga sama, nanti diskusikan sama ibu-ibu yang lainnya, sama temennya tentang ketiga kondisi lansia tersebut, ya. Coba ditinggal heula. Nah, ibu kebagian apa Bu? Kondisi lansia secara apa? Secara fisik. Ibu secara apa Bu? Psikososial, sosial. Ibu secara apa? Spiritual. Spiritual. Silahkan. Sudah dibagi 3. Masing-masing kelompok dipersilahkan memperhatikan kartu tersebut atau lembaran tersebut dan mendiskusikan permasalahan umum, ya, yang terjadi pada lansia. Jadi secara fisik kumaha kondisinya, secara sosial kumaha kondisinya, secara spiritual kumaha kondisinya, nya sok diobrolkeun, didiskusikeun, mungkin perwakilanna kapayun, ya. Siap Bu ya? Siap Bu? Siap. So, Ibu, setelah tadi ibu-ibu mendapatkan kartu gambar kondisi lansia, boleh siapa duluan yang mau mengumpulkan pendapatnya tentang kondisi lansia tersebut? Ibu, itu siapa ibunya namanya? Hah? Ibu Mala. Mangga Ibu Mala. Oke, Bu Neng dulu, Bu Neng. Ya, silakan Bu Neng. Kondisi lansia secara fisik. Ibu yang ini ya. Ya. Yang pertama ini masih mampu, tidak mau dibantu karena masih bisa berjalan pakai tongkat. Pakai tongkat. Yang kedua pakai tuh bapak ya. Ya. Pokoknya lansia. Ya, yang lansia ini duduk nggak bisa berdiri, masih minta dibantu. Oke, harus dibantu ya. Ya. Oke, itu secara fisiknya ada yang masih bisa kuat berjalan lansia tersebut, ada yang harus dibantu menggunakan kursi roda dan didorong oleh orang lain ya. Ya, tepuk tangan buat Bu Neng. Ya. Bagus ya. Sip. Selanjutnya adalah kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama secara fisik atau biologis ya. Nah, secara fisik, perubahan organ tubuh yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya perubahan suhu tubuh. Ya, kusabab berubah suhu tubuhnya akhirnya menurut Bu. Ya, teu aya lansia anu kulitnya kenceng, glowing, teu aya Bu. Ya, kalau aya mah paralel teh punya mari jeung pegang nya. Masya Allah. Ayah montok. Ayah nonton. Ayah nyebutnya. Aduh. Selanjutnya adalah gangguan gerakan. Nah, akibat radang sendi tulang rapuh ya. Nah, gangguan gerakan misalnya cara jalannya juga kadang gila atau bukan. Geternya adek-dek gitu. Sugan teh aya gempa teh lain si bapak teh keur kitu nya. Lalu gangguan yang lainnya yaitu panca indera. Penurunan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap. Kadang si bapak teh atau lansia itu budek, non ibu, bawel, bolon, boson, belikan punya. Nah, itu perubahan fungsi panca inderanya. Nah, itu yang dialami oleh lansia. Selanjutnya adalah gangguan saluran kencing. Nah, kadang ada lansia yang ujung-ujung werwe ngobrol. Ya.
nyawa basuh we kolor teh samping teh. Nah, kita harus istilahnya naon nggak usah riweuh ya. Nah, memang buat ting orang melebih tikitunya. Nah, lalu gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah atau mempengaruhi pencernaan. Jadi lamun aki-aki entong dipasihan tiktuk ibunya. Niksa. Pasihan mah tuh goreng tahunya. Tanapi kulub caunya. Ada kulub cau ge di jolona olah evakuan, Bu. Lalu muncul penyakit Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang seni dan lain-lain. Nah, Alzheimer itu hilang ingatan, Bu. Ya, kadang aya lansia nu ujug-ujug keluar rumah, kemana jalan-jalannya, tuh bisa balik, poho jalannya. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, ini juga kondisi secara fisik atau biologis. Selanjutnya, Bu, prinsip melayani lansia. Nah, kira-kira Bu ya sebelum ke sini, apa kata kunci untuk melayani seorang lansia, Bu? Sabar. Apalagi, Bu? Rajin. Apalagi, Bu? Sabar, rajin, terus Ibu? Perhatian. Apalagi? Coba. Ikhlas, Bu ya. Sabar, rajin, ikhlas, ya, perhatian. Nah, kita coba bahas Bu ya. Prinsip melayani lansia. Tidak memberikan stigma atau cap pada lansia. Contohnya naon, Bu? Dasar si Aki mah bunge. Boleh, Bu. Bawel. Kita harus selalu mendengar, Bu ya. Wayahna gitu ya. Lalu tidak mengucilkan, menghindarkan sikap sensitif, misalnya mudah marah atau tersinggung. Jadi lansia itu jangan kita kucilkan. Tok permisi seorang boleh. Harus kita temani, Bu. Temani, layani, ya ajak ngobrol gitu ya. Ulah ada si bapak mah ada sakedenge deui cenah ya anu lah. Ya antepkeun, boleh Bu ya. Sing karunya eta teh kolot urang nya. Urangnya lamun teku kolot mah kusaha deui baheulana nya matakna ka kolot kudu ulang tari mah kudunya kudu ngurusnya. Lalu menghindari sikap belas kasihan yang berlebih. Nah, ini juga jadi masalah gitunya. Naon-naon urang naon biarkan mereka dengan mandiri dengan sendirinya selama mereka mampu. Itunya. Nah, selanjutnya tidak membesar-besarkan masalah. Jika tadi pannya non tidak terkontrol, tipisnya misalnya ujung-ujung wer, ulah dicarekan, ulah diomongkan di, salahkan di kamar ini ngobrol di jalan misalnya, atau dirahas ulah Bu, biarkan mereka adanya seperti itu, ya Bu, geser, mohon Bunya. Lalu kemandirian, memberikan kesempatan bagi lansia menunjukkan kemampuannya. Nah ini selanjutnya adalah keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, ini kembali lagi ke keluarganya masing-masing ya. Ke keluarga yang ada lansia di rumahnya. Apa saya mah tidak punya keluarga lansia di keluarga kita. Minimal kita punya tetangga. Sudah lansia, berikan perhatian ya, berikan kasih sayang. Minimal kita menegur ya. Aki mulai di mana misalnya ya. Banyak hal yang bisa dilakukan kepada lansia walaupun bukan keluarga kita. Atau sekalipun orang lain yang tidak kita kenal, gitu ya. Oke, selanjutnya Bu ya, kita lanjutkan lagi cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, contohnya Bu, nu kumaha nu lansia nu sulit. Ayo nu terang Bu, contoh. Sok kumaha? Belikan, delitannya, pundungan. Naon deui Bu? Pikul. Ya. Nah, cara menghadapinya yang sulit seperti apa? Ya. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bagaimanapun keadaan seorang lansia, kita harus menghormatinya, ya Bu ya. Tetap saja kita harus hormat sama mereka. Lalu bersikap sabar, nah tadi disebutkan ya. Dan bijak terhadap perilaku orang tua atau lansia. Kita sabar juga bijak.
tidak usah sampai ngebentak, tidak usah sampai menghadap ya. Kedua dan sekolot nyebutnya wayahna kayak gitu orang bakal gitu. Wating ngotih lah nyebutnya. Sebelum lansia meninggal duluan ya. Lalu memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah ini juga kadang ada lansia Bu ya. Nu diobrolkeun teh eta we ya Allah nya sampai saya juga punya bapak dulu Bu ya sudah lansia. Dia tiap hari ngobrolkan tentang kitab siapa itu teh? Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Saya dengan sampai hafal gitu ya si cerita itu karena dia tiap hari ngomongin itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ya Maqobah 13 nyarioskeun sejarah Nabi gitu nya. Padahal kita tiap hari diulang sama beliau. Nah kita harus bersabar mendengarkannya itu ya. Atau mendengarkan cerita-cerita dia waktu semasa dia masih mudanya. Selanjutnya melakukan pendekatan secara pribadi, misalnya meminta nasihat. Nah, paling senang seorang lansia kalau kita ajak ngobrol, kita minta nasihatnya. Dia paling senang, ya. Saya sering menemui orang tua yang sudah tua. Saya minta nasihatnya, minta pengalamannya. Saya sering begitu. Dia paling senang itu. Serasa ada teman gitu ya. Pas ketemu lagi tuh dia nggak lupa. Wah ini Pak Makmun ya, yang kemarin begini-begini ngobrol lagi gitu ya. Nah itu seperti itu Bu. Ya salah satu menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Lalu terakhir beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Termasuk kapan ia mau mandi, apa yang mau dia makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Misalnya lansia teh karesepna naon kena manuk misalnya teh. Semua yang penting dia senang. Aya di lansia nu resep. Ibu ada orang tua yang suka sesuatu nggak di Ibu? Soal dari aku kemana? Kawan jalan-jalan. Kondisi terang. Itu terang, jawab dirinya. Biasa. Ayah misalnya lansia nur sepenting usap Bu. Ayah tuh. Ayah. Mampai susukan, ya. Pangawa jujur, ya kareno. Dan ayah menang dua siki, stretchingin. Ayah belum. Biarkan gitu. Yang penting dia sehat dan tidak membahayakan. Ya. Nah itu masalahnya tuh. Ini punya. Terus ujung aturkan tukang ojeknya. Itu kealaman Bu. Kealaman Pak Ibu. Sekali lagi pembahasan kita hari ini yaitu kekerasan dan penelantaran terhadap lansia ya. Kekerasan dan penelantaran terhadap lansia ada 4 Bu ya. Secara fisik, secara verbal, secara emosional, secara finansial ya. Secara fisik nah itu dipukul ya, ditendang, disurungkan ya. Itu secara fisik Bu. Lalu secara verbal itu dengan kata-kata ya. Kekerasan terhadap lansia. Misalnya dasar buduk, misalnya dasar aki-aki kolotku maneh. Ya, cek bahasa nantinya. Nah, itu nggak boleh Bu ya. Membentak, marah dengan kata-kata, misalnya terus menghina, itu nggak boleh Bu. Itu kekerasan secara verbal. Lalu kekerasan selanjutnya adalah secara emosi, misalnya membiarkan lansia sendirian. Itu di baturan, bahkan dikurung di kamar misalnya, atau di hiji rumah kunci, atau itu nggak boleh punya. Secara emosional, terus membatasi bertemu dengan temannya, misalnya si bapak teh atau lansia itu teh senang ketemu sesama temannya zaman dulunya, itu nggak boleh dilarang juga. Misalnya lagi tak peduli lalu mendiamkan dan menelantarkan ya. Itu kekerasan secara emosional. Lalu secara finansial Bu, memanfaatkan uang lansia. Jadi duitnya dicopot, si bapak nanti diurus. Ya. Misalnya si bapak punya pensiunan ataupun punya aset misalnya ini sawahan dicopot, tapi si bapaknya si lansianya tadi diurus, itu nggak boleh tuh ya. Lalu tidak memberikan
keleluasaan menggunakan uangnya, biarkan ada uang manehna. Jangan sampai dikekang ya Bu ya. Itu jadi apa, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia ada 4 ya. Selanjutnya kita coba bahas lagi Bu. Saya minta 3 orang ya di sini, 3 orang relawan ya. 3 orang siap. Siapa Bu yang siap Bu? Yang siap silakan berdiri. Ibu Neng silakan berdiri. Ibu juga berdiri. Satu lagi. Ibu siapa? Oh, berdiri dulu ya. Nah, Wiyati berdiri dulu. Antara lansia dengan yang bukan lansia ya. Misalnya salah seorang di sini tuh mau duduk di satu tempat Bu ya. Dari titik A ke titik B ke sini misalnya mau duduk berebut. Nah, tapi si lansia itu kan ibu mah belum lansia punya. Lansia itu harus diikat dulu kakinya ya. Ini misalnya lansianya ya. Diikat dulu si lansia ini. Ya. Ini seolah-olah ibu ini sudah lansia. Kita ikat. Bagaimana perasaan kondisinya atau pergerakannya. Nah, ibu bertiga ini berlomba untuk menuju satu tempat duduk misalnya ya. Misalnya, siap Bu ya, bertiga Bu ya. Ibu-ibu paula-paula jalan hadir. Ya. 1, 2, 3. Ayo Bu jalan Bu. Oh, kan ributnya. Nah, ibu seolah-olah harus jadi lansia kalau dalam arti ini terbatasi ya. Diulangi Bu ya. Ibu teh susah berjalan. Ayo kamu mau bisa lompat ya kamu. Ya, bisa ya? Ya, coba. Ibu-ibu yang bertiga ini coba berjalan ke sini saha nu pangheulana. 1, 2, 3. Susah apanya? Baik. Silakan kembali lagi. Memang ibu motong dilaannya. 3 orang ini, di mana salah satunya adalah yang terikat itu sebagai lansia. Ibu bisa melihat bagaimana pergerakan seorang lansia. Ya, susah kan ya? Iya, pura-purana jadi lansia, artinya jadi oyot, jadi hese gitu kan. Tapi heulaan kudu lebih muda, ya, yang lebih masih kene kuat gitunya. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana seorang lansia bergerak menuju satu tempat gitu ya. Betapa susahnya. Makanya kita harus peduli terhadap lansia. Mendahulukan dulu lansia, membantu didahulukan dulu lansia ya. Ibu paham sampai situ ya? Paham nggak Bu? Paham, terima kasih. Kita lanjutkan. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Nah, jadi penelantaran lansia teh kondisi di mana orang sekitar lansia itu tidak peduli. Peduli rek tetangga, rek saudara, itu si lansia teh. Ya. Nah, di antaranya mampu membiarkan lansia tidak makan. Kebayang ke ayah lansia, dia tidak makan 1 sampai 5 hari misalnya. Ya, ada kan yang seperti itu? Ada Bu, ada masih kita temukan di jalan pada malam hari ya, yang tidurnya di emper toko, hanya beraskan kardus. Ya. Lalu membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas. Ke rumah sekolah sudah susah bergerak, dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu jangan sampai seperti itu. Pernah kejadian dulu waktu saya tinggal di Hegarmana, ada seorang pensiunan sudah tua, dia berangkat ke rumah sakit berjalan kaki sendiri Bu. Akhirnya ditemukan oleh seorang supir angkot, dibawa oleh supir angkot ke rumah sakit untuk berobat. Ternyata dia pensiunan tentara. Ya Bu, sampai di medsoskan ini di mana orangnya gitu keluarganya. Karena ketua RT-nya kakak saya telepon kakak saya, akhirnya alhamdulillah diurus sama anak-anaknya.
Ada seperti itu, Bu. Lalu membiarkan lansia kesepian, ya. Tadi dikurung di rumah sendiri itu nggak boleh, Bu, ya. Ditemenin, Bu, diajak ngobrol, ya. Gitu. Lalu membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Nah, sama seperti itu. Ini sorangan, balik ke jalan. Ya, kadang diantarkan ke tukang ojek. Leuh, si tukang ojeknya apa leun? Kumaha teu wawuhnya bingung pan, gitu ya. Lalu membiarkan lansia bekerja berat atau keras, ya. Kerja keras si lansia teh sakitu ke sekolah ge dititah memanggul barang misalnya dititah macu di sawahnya. Awatos, Bu. Tidak boleh seperti itu. Lalu mengusir lansia dari rumah. Nah, ini ya yang sering ditemukan di jalan-jalan raya, ya di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang memang terhindar atau terlindung dari massa yang banyak, akhirnya mereka berdiam diri di situ. Ya. Lalu tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, ini juga penelantaran, Bu. Bapak mah nggak usah diimah cicing kudu ka masjid, temenan itu. Justru harus didorong untuk lebih meningkatkan ibadahnya, ya. Disuruh ke masjid, diantar, Bu. Saya punya tetangga seorang S3 dokter, Bu, ya. Dia kepala sekolah dulunya terus jadi pengawas. Saya sampai nangis lihat beliau setiap Jumat, setiap sholat menggendong bapaknya, Bu. Ya, menggendong bapaknya, dia naikin ke mobil, lalu mobil tersebut dibawa ke masjid. Dari mobil digendong lagi ke dalam masjid, disediakan kursi buat bapaknya itu. Ya, Masya Allah, seorang dokter S3, seorang pengawas juga, dia sampai begitu belanya sama bapaknya. Ya, itu sampai saya menunjukkan air mata kalau saya sholat Jumat di situ, di masjid itu, melihat kesolehan seorang bapak itu. Dan beliau juga kemarin baru nggak lama kemarin sudah meninggal, Bu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau diterima Islam, ya. Namanya Pak Dede, ya. Dia seorang dosen, seorang pengawas juga terbaik di Indonesia, ya. Kita lanjutkan, Bu. Penelantaran selanjutnya adalah ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Jadi dibiarkan di rumah, dikunci, diantep, itu tidak boleh, Bu. Ya. Itu masih disebut penelantaran. Selanjutnya adalah tidak mempedulikan lansia. Sabodo teuing rek pandi, rek dahar, arek kumaha, rek kamana, sabodo ku keluarga. Tapi nggak boleh gitu, ya. Kita harus ada perhatian, dilihat. Lansia kita mau kemana, kita temenin, ya. Nggak mau ditemenin, kita ikuti aja kemana dia. Ya, sinya kak kolotnya. Oh ya. Nah, ini senam lansia itu bagus untuk orang tua kita yang sudah lansia. Ibu bisa lihat saja, nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya. Gerakannya nggak susah, Bu, ya. Cuman gini aja, Bu. Tepuk tangan gitu, ya. Boleh sambil duduk, Bu, nggak apa-apa. Tangannya di depan, kan. Senam lansia. Pemanasan dulu. Nah, lakukan napas, dihirup napas dulu, ya, keluarkan. Yang baru makan jengkol jangan dulu. Nah, lebarkan gitu, ya, tangannya dan tepuk sejajar bahu. Nah, gini, Bu. Jadi ini bisa meningkatkan daya tahan lansia, ya. Habis gini terus gini, ya. Begini, ya. Sampai ada begini, Bu. Ini akan meningkatkan daya tahan tubuh dari lansia itu. Dan nanti diinikan sambil ditonton, Bu. Kita coba yang ini, ya. Nah, ini film aslinya, Bu.
sebelah kiri Bu. Terus menyilang begini. Satu lagi. Dicoba Bu, dicoba tangannya ke atas. Masuk lagi, masuk ini. Ya. Ini olahraga lansia seperti itu ya. Nggak susah ya Bu ya. Bismillah. Terus gini Bu, diadukan ininya ibu jarinya. Nah, gini lagi. Tuh. Jadi aki-aki mah olahraga kaki ya, gini aja. Oh, begini lagi. Ya, ibu coba Bu, coba. Nggak susah Bu ya, sok Bu. Coba Bu, nggak apa-apa. Lagi mulus Bu ya. Nah, gini, pukul-pukul gini ya. Tong tarik ting jadi. Ganti, ya. Nah, balikan dia Bu. Nah, Rapat ke. tuh dirapat. Tuh. Tuh. Terus gini. Salah pikiran Bu. Tuh, tepuk lagi. Ya, Ibu ikuti Bu. Ada tamu, Masya Allah. Halo. Ada tamu, Bu Epi. Silakan Bu Epi diminum. Ya. Oh, ya Bu ya. Pundaknya Bu. Wah. Oh. Terus Bu. Bokongnya Bu. Ya, ya. Tuh. Ya, tepuk paha samping, cenah. Oh, tepuk ya Bu ya. Tunggu akhirnya banyak ininya. Hah? Tunggu akhirnya. Ah, ya, ada Iya. ini. Itu yang tunggu Betis. akhirnya. Nah, betis Bu ya. Terus. Terus. Kayak Tai Chi Master ya. Kayak gitu Bu ya. Kalau nanti Ibu pingin payah ini saya kasih Bu ya. Nanti setelah dinaseeng. Bujur, betul nggak coba? Oh, perut. Kalau ini tegak dan jinjit tuh, cenah gitu tuh. Ya, karena Ibu tidak berdirinya, susah juga. Bujur, nah, Oke, ya. Ada pendinginannya. Apa? Nah, ya Bu ya, kurang lebih seperti itu Bu. Ada senam lansia. Jadi kasih tahu di rumah tentang senam lansia tersebut, ya Bu ya. Bisa Bu ya? Siap Bu, sampaikan ke lansia yang ada di rumah Bu ya. Bisa nyampaikan juga ke tetangganya ya, ke saudaranya ya. Gitu. Tapi ulah dugi ka, ayo ke berjalan ke. Tapi wah, ada dokter maunya tetap ya. Oke, kita coba bahasan selanjutnya Bu. Nah, ini peran pemerintah Bu ya. Peran pemerintah tentang kepada lansia itu membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Misalnya Bu, di rumah sakit suka ada jalan yang khusus berwarna kuning merah ya. Kuning. Ada tulisan jalan lansia gitu ya, untuk lansia. Nah itu diutamakan Bu, tidak berdesak-desakan dengan pejalan kaki yang lainnya. Ada tempat pegangan ya. Memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Nah di bis-bis Bu ya, sana dari Bandung ke Sukabumi itu ada khusus tempat duduk untuk lansia. Lalu memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Ada bina lansia Bu ya? Ada.
ada Bina Lansia di Posyandu itu. Iya. Jadi itu perkumpulan aki-aki jeung ini Bu. Ada pertemuan ini jeung aki-aki yang membahas tentang kehidupan mereka seusia mereka lah gitu ya. Lalu memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi atau tiket untuk perjalanan. Nah, ada diskon khusus lansia ya. Di kita di mana ya? Ada ya? Ada Di mana tuh? Ada Kita yang belum tahu tuh. Bu? Rekreasi tiketnya gratis misalnya. Mudah-mudahan ada ya. Nah ini pemerintah juga menyediakan hal-hal tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah yuk peduli lansia. Nah, Ibu siap nggak untuk peduli terhadap lansia, Bu? siap. Siap Bu ya? Siap. Siap menjaga lansia? Siap. Siap memberikan kasih sayang terhadap lansia? Siap. Siap memberi makan lansia ya? Siap. Arek sahawae pokoknya mah kita bantu ya. Siap Bu ya? Siap. Siap. Jangan sampai ada etama aki-aki nu batur tepe. Jangan ya. Gitu ya. Yuk peduli lansia. Nah, kita bahas menyediakan makanan sehat. Yang punya saya mereka lansia tapi urut sehat. Nggak boleh ya. Makanan sehat termasuk untuk mengingatkan makan. Waktunya makan. Aki, mam heula, tuang heula. Ya, bisa kan kayak gitu ya? Tentunya dengan menu yang sesuaikan dengan kondisi tubuhnya atau kondisi giginya. Memperhatikan kesehatannya. Nah, termasuk mengantarkannya ke puskesmas. Ibu, kabayang ke lamun aki-aki ka puskesmas sorangan, bari jeung geus budeg. Geus lempangna geus rampeolan. Kebayang. Dipaksa diperiksa ku dokter. Cek dokter teh, aki ieu 3 kali opat. Unggal dinten 3 kali 3 kali satablet misalnya teh nya. Si ati teu nati dijahar kabeh. Kudu jengker meureunnya. Nah, kita harus mendampinginya. Kalau dia ke puskesmas atau ke dokter ya. Jadi kita yang mendengarkan apa kata dokternya. Misalnya cek dokter teh, aki ulah ngakmam besi misalnya. Ngaku deh nya. Ulah ngakmam nu asin-asin misalnya kondisi darah tingginya kumat. Itu kita yang menemaninya di puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit ya. Harus itu didampingi. Ya. Karena lansia tidak tahu lagi apa yang didengarnya, ya. Apa yang dibacanya juga tidak bisa dengan jelas. Mengingatkan untuk beribadah. Nah iya ya, ada yang makin lansia tambah lansia. Mohon Ibu didengarin dulu. Lansia itu ada yang lebih taat beribadah, ada yang bagi kedua ayat ya. Diusahakan kita mengingatkan ya. Peduli terhadap lansia ya. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih ya. Nu pantas tah si aki teh atau si nini teh dikasih diberi baju, dipakein bajunya ya. Jangan sampai dari emang geus aki-aki ieu baju pilkada sikeun ulah Bu pakai koko, pakai kampret ya, kadang aya nu eta tuh Bu. Ya Allah Gusti ya, biar pantas gitu. Sudah tua itu lebih istilah bersih gitu kan. Biar sehat si lansianya. Lalu menjadi pendengar yang baik. Nah, tadi ya, kita harus bisa mau mendengarkan apa keluh kesahnya, mau ceritanya masa dia mudanya juga kita dengarkan ya. Lalu mengasihi orang tua dengan tulus. Rek usaha deui aya lain ku budakna. Nya, terus teh Bu. Dikasih dikasih sayang oleh kita sebagai anaknya kepada orang tua kita. Lalu memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Jadi misalnya ya aya we nya walaupun sudah nenek-nenek sama kakek-kakek sok aya parasiana gitu nya. Bagaimana supaya mereka itu lebih dekat ya, lebih bersama-sama lagi. Kita cukupi kebutuhannya ya. Nah, seperti itu Ibu-ibu. Lalu selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial
lainnya bersama-sama tetangga atau teman-temannya. Seorang lansia akan merasa lebih dihargai kalau kita ajak, atau bahkan misalnya hanya sebagai penasehat, ya, rek bebersih ini orang ngiringan misalnya teh, kayak kegiatan naon misalnya, dilibatkan Bu, dia akan lebih bangga, lebih dihargai kalau kita memberikan kesempatan seperti itu, diajak dia, lalu memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Itu bekilir, membaca, kalau membaca di sini mungkin baca Quran Bu ya, ngaji, sholawat ya. Jadi membaca Quran itu membantu seseorang untuk meningkatkan daya ingatnya. Bahkan ada seorang nenek yang karena dia kan biasanya lansia itu tidak bisa melihat ya, penglihatannya sudah rabun, sudah tidak bisa jelas, tapi karena dia tiap hari membaca Quran, akhirnya dia kembali normal seperti waktu dia anak-anak. Ada seperti itu Bu ya, misalkan mengaji ataupun mendengarkan murotabus, sekarang kan sudah canggih ya, ada MP3 misalnya, didengarkan bacaan Quran ya. Nah itu Bu, hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita memang harus peduli terhadap lansia. Dan sebelum kita akhiri, tolong Ibu lihat, dengar, perhatikan apa yang nanti saya sampaikan kayak di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa menggugah Ibu, karena Ibu nanti suatu saat akan menjadi seorang lansia ya. Anakku, ketika aku menjadi tua, aku berharap kamu mengerti dan bersabar padaku. Atau menumpahkan sup di meja karena penglihatanku yang berkurang. Aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah ketika nada suaramu meninggi. Ketika pendengaranku memurung dan aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Aku berharap jangan memanggilku Tuli. Tolong ulangi apa yang kamu katakan, atau tuliskan saja. Maafkan aku anakku. Aku semakin tua. Ketika lututku menjadi lebih lemah, aku berharap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti bagaimana aku membantumu saat engkau masih kecil. Belajar cara berjalan. Aku berharap kamu mau bersabar denganku. Ketika aku terus mengulang kalimatku sendiri, seperti kaset rusak. Aku berharap kamu tetap mau mendengarkanku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Dan kamu menginginkan sebuah balon. Kamu terus saja mengulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maafkan juga atas aroma tubuhku, aroma orang tua renta
Tolonglah, jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah. Orang-orang tua mudah sakit ketika kedinginan. Aku berharap aku tidak mengotorimu. Apakah kau ingat ketika engkau masih kecil? Aku dulu sampai mengejar-ngejarmu. Karena kamu tidak ingin makan dan mandi. Aku harap kamu bisa bersabar denganku. Ketika aku selalu rewel. Ini semua bagian dari menjadi tua. Kau akan mengerti ketika engkau menjadi tua. Dan jika engkau memiliki waktu luang, aku berharap kita bisa bicara. Walau hanya beberapa menit. Aku selalu sendirian sepanjang waktuku. Dan tak ada orang yang bisa diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Walaupun kamu tidak tertarik dengan ceritaku. Tapi bisakah sediakan waktu untukku? Apakah kamu ingat ketika engkau masih kecil? Aku mendengarkan terus ceritamu tentang mainan kesayanganmu. Bila saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring di tempat tidur, aku berharap kamu bersabar merawatku. Maafkan aku jika aku mengumpul atau membuat berantakan. Aku berharap kau memiliki kesabaran untuk merawatku selama berhari-hari terakhir hidupku. Aku mungkin tidak akan tinggal lebih lama. Ketika waktu kematianku datang, aku harap engkau memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir. Ketika aku akhirnya bertemu dengan Sang Pencipta kita, aku akan berbisik kepadanya untuk memberkatimu. Karena engkau telah mencintai ibu dan ayahku. Terima kasih untuk perhatianmu, anakku. Kami mencintaimu dengan cinta yang berlimpah, ibu dan ayah. Itu Bu, surat dari ayah sama ibunya. Kita dengarkan dulu ada. Ya, ini sebuah surat dari ayah dan ibu. Mudah-mudahan ada yang terselip di hati kita semua ya. Kita menekadkan diri ya, mulai dari sekarang apa yang belum kita kerjakan untuk kebaikan orang tua kita lakukan. Yang baiknya terus dipertahankan, yang kurang baiknya juga kita hilangkan, kita kurangi. Sepulang dari sini, bila ibu-ibu di hati ibu ada yang merasa belum bisa memberikan ulang tarima lah kalau tuannya, segera minta maaf. Segera kita lakukan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan lansia kita. Siap ya Ibu ya? Siap. Datang, mohon maaf, mohon doanya. Lakukan apa yang
dia maunya, ya. Jaga kita, jaga orang tua kita, berikan perhatian, berikan kasih sayang, ya. Ingat suatu hari kita akan seperti mereka, ya. Kita akan seperti mereka, kondisinya seperti apa, ya. Sayangi, jaga. Saya merasakan saat usia 25 tahun sudah tidak ada ibu, ya. Saya seperti kehilangan sesuatu, bahkan saya sempat hampir gila memikirkan ibu saya, gitu ya. Sampai pas pagi dikuburkan, sorenya hujan lebat, saya pergi ke kuburan. Yang ada di pikiran saya, ibu saya kehujanan, ya. Sampai seperti itu. Bagi ibu yang masih punya mertua, ayah ibunya masih ada, tolong ini kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Jaga dia, beri kasih sayang dia, beri perhatian. Dan apa yang kita lakukan untuk orang tua kita tidak akan setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Siap Bu ya? Siap. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada yang bisa Ibu ambil, bawa pulang, sampaikan salam hormat kepada orang tua di rumah, suami di rumah, anak-anak Ibu di rumah, ya. Mohon maaf kali ini kita ada pertemuan dan sekarang sudah tiba berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang saya sampaikan ada benarnya itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada yang salah merupakan itu kekurangan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Kelompok, terima kasih. Ibu juga sudah mau bersedia datang ke sini. Yang masih menangis, silahkan keluarkan air matanya, ya. Dikeluarkan Bu, jangan tahan, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita lihat ada hikmahnya buat kita, ya. Siap Ibu ya? Siap menjaga lansia kita? Siap. Menjaga orang tua kita? Siap. Insya Allah, kalau Ibu berbuat sesuatu yang baik terhadap orang tua kita, suatu hari kita sudah tua akan dibela, dijaga oleh anak-anak kita. Amin. Sepakat Bu ya? Sepakat. Terima kasih Bu ya. Silakan Ibu dimakan sisa-sisa makanan. Jangan ada yang Dina ranggon panyilekan paninengan jungjunan pawentangan tetepan geus anggang pisan.